Untuk hari ini coba saya sapa dulu ya, Bu Guru sapa dulu. Bu Guru sapa dulu Mas Leno. Assalamualaikum Mas Leno. Waalaikumsalam. Mas Rizky, assalamualaikum. Mbak Cipta, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sambil ngetes ini ya suaranya. Mas Farel, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Reva, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Us. Oke, suaranya keras sekali, bagus sekali. Mas Raya, assalamualaikum. Mbak Ica, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mbak Sila, assalamualaikum. Mas Wildan, assalamualaikum. Ya, Mas Azril, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Us. Mas Aska, assalamualaikum. Aska, assalamualaikum. Suaranya kurang keras ya, Mas Aska ya. Mas Gibran, assalamualaikum Gibran. Waalaikumsalam, Us. Mas Gibran, kameranya belum nyala. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ayo anak-anak semuanya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya, Mas David, silakan memimpin doanya. Ayo, bisa kan? Kita berdoa Tangan diangkat diangkat, kepalanya tunduk berdoa yang berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Itu bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islami Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah berdoa bersama-sama ya. Semoga setelah berdoa nanti diberi kelancaran sampai pada akhir nanti. Pada pagi hari ini kita belajar sudah masuk ke tema yang baru, tema 5 tentang pahlawan. Nanti ketika kalian belajar pembelajaran yang pertama ini, tema 1 di tema 5, nanti setelah kalian membaca teks, kalian dapat mengidentifikasi teks non-fiksi dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah kalian nanti membaca teks, kalian dapat menceritakan kembali isi teks non-fiksi dengan bahasa kalian sendiri. Dan yang ketiga, dengan mengamati gambar, kalian nanti dapat mengidentifikasi peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam, serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar. Coba nanti untuk
linknya, ada soal latihan. Nanti Bu Guru share di WA ya, bisa dibuka nanti ya. Tapi kita belajar dulu. Coba anak-anak perhatikan. Gambar apa ini? Anak menolong nenek. Anak menolong nenek. Sedang apa? Menolong untuk apa? Lewati trotoar. Untuk menyeberang jalan. Ya, betul. Menurut kalian bagaimana ya perbuatan yang dilakukan oleh anak itu? Menurut kalian perbuatannya gimana? Menolong. Menolong itu perbuatan yang gimana? Baik. Baik, terpuji. Ya, terus apa lagi? Berani. Iya, betul sekali. Ya. Pernahkah kalian seperti itu menolong orang lain? Pernah enggak? Belum. Belum. Pernah. Yang pernah menolong orang lain siapa coba? Mas David pernah menolong orang lain enggak? Pernah. Pernah. Contohnya apa? Contohnya apa? Satu Menolong pagar. apa? Hah? Itu pagar. Iya. Mas Farel pernah menolong orang lain? Belum pernah. Belum pernah. Mbak Ica pernah menolong orang lain enggak? Kalau aku nolong ibu tutup garasi. Oke, pintar sekali Mbak Kanaya ya tadi ya. Menolong ibu. Boleh menolong ibu, boleh. Menolong orang lain, tetangga juga boleh. Menolong saudara, adik, atau kakak juga boleh. Itu juga salah satu perbuatan yang baik juga seperti yang dilakukan oleh anak itu. Ya, anak pada gambar itu. Jadi, menolong orang lain dengan ikhlas, kemudian berani, gigih, itu adalah sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Jadi kalian yang tadi sudah pernah membantu orang lain, kalian juga memiliki sikap seorang pahlawan yang sudah kalian kenal, ya. Sikap pahlawanan nanti ya kalian akan belajar itu juga tercermin dari beberapa raja pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, coba anak-anak semuanya, ini ada lagu judulnya Maju Tak Gentar. Kalian bisa nggak menyanyikannya? Bisa ya? Oke, kita nyanyikan sama-sama yuk. Nanti sambil tepuk tangan ya, sambil tepuk tangan supaya lebih semangat lagi. Ya. Kira-kira kalian sudah hafal belum? Sudah hafal? Belum. Nah, ini ada teksnya. Teksnya kelihatan nggak? Kelihatan. Yuk, kita sama-sama yuk menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Sambil tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hati kita dikenal. Maju serentak, mengusir menyerang. Tentu kita menang. Bergerak, serentak, menerjang tak gentar, menyerang, majulah, menang. Oke, tepuk tangan semuanya. Selanjutnya, kita akan membaca sama-sama Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Siapa yang mau membacakan yang paragraf yang pertama? Aku Purnawarman mulai memerintah kerajaan pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahnya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan
Pemberantas perampok. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Tugu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Sekarang coba kerjakan latihan soal ya, lembar kegiatannya. Kelihatan tidak? Kelihatan. Silakan yang bawa buku itu kalian kerjakan, kalian tulis isinya saja. Sekarang kita bahas sama-sama. Tadi ada 5 soal. Nomor 1 sampai 5 kita bahas sama-sama. Yang nomor 1, siapa yang bisa? Apakah judul teks yang sudah kamu baca tadi? Aku. Siapa? Azrila? Siapa? Apa judulnya? Oke, pintar sekali. Yang jawabannya betul berarti sudah bagus mengerjakan. Yang masih salah bisa diperbaiki. Jawaban yang betul ya. Judul teks yang sudah kalian baca tadi, Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Nomor 2, siapakah yang bisa? Siapa Raja Tarumanegara yang sudah berani memberantas semua perompak tadi? Raja Purnawarman. Oke, Raja Purnawarman, sip sekali, pintar. Kalau ada yang masih salah bisa diperbaiki jawabannya ya. Nomor 3, di daerah mana letak Sungai Gangga yang sudah diperbaiki oleh Raja Purnawarman tadi? Cirebon. Di mana? Di Cirebon, pintar sekali. Nomor 4, mengapa rakyat Kerajaan Tarumanegara membuat prasasti Ciaruteun? Kenapa? Karena sebagai wujud kecintaan rakyat Kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman. Oke, pintar sekali Mas Farel. Kenapa ya dibangun prasasti tadi? Karena sebagai wujud kecintaan rakyat Tarumanegara kepada rajanya, Raja Purnawarman. Yang nomor 5, menurut kalian bagaimana ya kehidupan Nomor 5 tadi apa, Us? Nomor 4 tadi apa, Us? Apa? Nomor 4 tadi apa? Nomor 4 karena Kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman. ya, Apa? kecintaan rakyat, wujud kecintaan rakyat. Karena wujud kecintaan rakyat. Itu aja dah. Yang nomor 5, menurut kalian bagaimana kehidupan rakyat Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Apa yang terjadi? Rakyat tidak hidup aman dan tidak sejahtera, Us. Oke, pintar sekali. Jika raja ini ya, Kerajaan Tarumanegara tidak memiliki sikap kepahlawanan, maka rakyat tidak akan aman dan tidak akan sejahtera. Seperti itu, bagus sekali. Ya, semuanya hebat-hebat. Yang masih kurang boleh diperbaiki lagi untuk belajar kalian. Oke, setelah kalian tadi mengerjakan soal-soalnya, coba di bawahnya atau di balik buku kalian itu boleh, di bawahnya boleh atau di baliknya boleh nulisnya, ceritakan kembali teks yang berjudul Raja Purnawarman, Panji Segala Raja, menggunakan bahasa kalian sendiri yang kalian bisa. Coba ceritakan lagi. Raja Purnawarman tadi gimana ya? Terus jasanya tadi apa saja ya? Tadi rakyatnya bangun apa ya? Nah, coba ceritakan lagi. Nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa. Sebisa kalian. 3 baris aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Coba, yuk.
Nanti hasilnya kirimkan ke WhatsApp, difoto, cekrik, bukunya, cekrik, terus dikirimkan. Ya. Terus dikirim ke WA apa di grup? Di WA-nya Bu Guru, di WA-nya Ustazah. Ustazah Raus. Apa? Yang mana Us yang dikirimin? Yang ceritakan kembali. Kalian nulis cerita yang Raja Purnawarman tadi, kalian ceritakan lagi, tulis kembali. Ceritanya tadi gimana ya? Nah, coba ceritakan. Dapatnya cuma 2 baris aja, tidak apa-apa. Kalau misalnya dapat 5 baris, bagus sekali. Tapi kalau misalnya cuma 2-3 baris juga tidak apa-apa. Bisa kalian sendiri, bisa kalian. Nah itu kan kerajaan mulai memerintah kerajaan kan untuk baku toh juga sama kan kayak biasa nggak kayak ceritanya nengkotnya mulu loh kayak dengan coba Raja Purnawarman itu memerintah kerajaan mana ngomong tapi kayak beberapa ini juga Enak. Setelah 1 menit lagi ya. Sebisa kalian. 1 menit saja. 1 menit lagi. Karena sudah hampir jam 9 ini. Sudah mau selesai. berapa tadi ya? Ya Us. Oke. Sudah ya? Sudah, nanti dikirimkan di foto, kemudian dikirim ke WA ya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke selanjutnya. Bentar, ini Bu Guru lihatkan dulu gambarnya. Kirimnya ke grup apa Japri Us? Japri. Sudah tampak di layar kalian? Ya. Kelihatan Us nggak? aku 4 baris ya Us. Oke, siap. Kelihatan nggak ini di layar kalian? Kelihatan. Kelihatan. Gambar apa ya? Nah, berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan, kan sudah ada peninggalan sejarah. Peninggalan yang sudah mereka wariskan itu bukan saja hanya benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Lihat itu ada peta Indonesia ya, dari Sumatera sampai yang paling timur, ya dari barat sampai timur. Ada yang pertama, raja dari kerajaan Aceh, Sultan Iskandar Muda. Oke, kemudian ada Sultan Hasanuddin. Pernah mendengar ya? Pernah dengar ya? Sultan Hasanuddin itu adalah raja dari kerajaan Gowatalo Makassar. Makassar itu di mana? Di Sulawesi. Ini ada julukannya. Sultan Hasanuddin itu julukannya ayam jantan dari timur karena berani dulu itu berani melawan Belanda, maka dijuluki ayam jantan dari timur. Kemudian ada raja dari kerajaan Majapahit, Hayam Wuruk, sama patihnya namanya Gajah Mada. Iya, pernah mendengar ya Gajah Mada. Kemudian ada Raja Bala Putra Dewa dari kerajaan Sriwijaya, letaknya di Palembang.
Palembang itu di mana? Di Sumatera Selatan. Ada beberapa raja pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, perhatikan di situ. Apa coba? Beberapa contoh peninggalan sejarah yang bercorak Hindu. Jadi kerajaannya itu kerajaan Hindu. Contohnya ada Prasasti Ciarutewun tadi yang sudah kalian pelajari. Ada Prasasti Yupa dari kerajaan Kutai. Ada Candi Prambanan. Nah, pernah mendengar Candi Prambanan? Dari kerajaan Majapahit. Ada Paramita, ada karya sastra Kitab Hariwangsa. Itu adalah contoh-contoh peninggalan sejarah yang bercorak Hindu. Perhatikan ini, gambar apa? Candi Prambanan. Candi Prambanan. Siapa yang sudah pernah ke Candi Prambanan? Oke. Kalian lihat apa? Di sana kalian Pernah. lihat candi, ya? Itu batu-batu seperti itu kan? Iya kan? Susunan batu-batu. Jadi Candi Prambanan itu tadi adalah salah satu peninggalan yang bercorak Hindu tadi ya. Pengaruhnya di masyarakat bagi masyarakat setempat di Klaten itu ya. Itu masyarakat di sana itu sekarang Candi Prambanan itu tidak hanya sebagai benda peninggalan saja, tetapi memberikan pengaruh positif bagi masyarakat di dekat Candi Prambanan. Karena sekarang kan dijadikan objek wisata. Jadi rakyat masyarakat di sana itu ada yang berjualan ya, ada yang dagang. Jualan apa? Yang pernah ke Candi Prambanan? Di Candi Prambanan ada apa coba? Bukan. Apa? Belum pernah. Yang sudah pernah tadi? Ada yang jualan apa? Topi ya? Topi. Kemudian ada yang jualan minuman. Terus? Karena juga ada Us. Baju Us. Oke, baju souvenir ya? Souvenir ya? Yang tulisannya Candi Prambanan. Seperti itu kan biasanya seperti itu ya. Nah, itu Ada yang jualan tiket juga Us. bagi masyarakat, bagi rakyat di sekitar Candi Prambanan karena sekarang dijadikan objek wisata. Berikutnya ada beberapa contoh peninggalan yang bercorak Buddha. Kalau tadi Hindu, sekarang Buddha. Contohnya ada Candi Muara Takus. Ingat ya, Candi Muara Takus ini dari Kerajaan Sriwijaya. Prasasti Kedukan Bukit dari Sriwijaya juga. Prasasti Sojomerto dari Kerajaan Kalingga sama Candi Bubrah dari Kerajaan Kalingga. Itu adalah contoh-contoh peninggalan sejarah yang bercorak Buddha. Kalau tadi kalian sudah melihat Candi Prambanan, ini kalau Candi Muara Takus seperti ini. Pernah ke sana Us. Kalau Udah pernah ke sana Us. pernah ke sana? Udah pernah Us. Ya. Selanjutnya ini ada beberapa peninggalan sejarah yang bercorak Islam. Nah, ini pasti kalian sudah pernah ke sana nih. Ada Masjid Sudah Agung. Us. Pernah ke sana? Tahu. Dari kerajaan ya. Pernah. Pernah. Kalau Baitur Rahman, Masjid Agung pernah nggak? Ini di Aceh. Tahu. Loh ini. Pernah Us. Dan makam Sultan Hasanuddin dari kerajaan Solo tadi. Yang sering ke Semarang dan isi Dukderan. Nah, ketika mau puasa itu ya. Kemudian seni kaligrafi. Kalian juga di sekolah sudah pernah membuat kaligrafi. Nah, itu peninggalan sejarah juga, warisan yang bercorak Islam. Yang sudah pernah ke Masjid Demak. Tadi siapa? Aku Zapif. Siapa lagi? Ibu Adril. Oke. Masjid Agung Demak yang namanya masjid itu sebagai apa? Tempat apa coba? Tempat sholat. Tempat sholat, tempat beribadah. Objek wisata Ini juga memberikan pengaruh bagi masyarakat setempat juga sebagai objek wisata religi.
Ya, ziarah kalau orang desa itu ziarah itu loh. Nah, biasanya pergi ke salah satunya ke Masjid Agung Demak. Ada yang pernah ziarah seperti itu? Nah, wisata religi namanya. Oke ya. Belajar apa lagi coba? Belajar apa lagi? Peninggalan sejarah. Ada yang bercorak apa? Hindu, Buddha, nama Islam. Nah, kalian tadi sudah belajar itu semuanya. Jadi ingat ya, kalau yang namanya peninggalan sejarah itu bukan hanya benda, tetapi juga dari perjuangan para pahlawan yang sudah meninggalkan warisan. Peninggalan itu juga kalian harus teladani perjuangannya seperti itu. Oke. Coba ini setelah kalian belajar, ada latihan soal pilihan ganda. Jumlahnya ada 2 soal evaluasi pembelajaran. Tolong kalian kerjakan nanti ya. Tolong kalian kerjakan. Kalau sudah selesai, Google Form seperti biasa. Bisa kan? Kalian mengerjakan? Bisa. Oke, siap. Nah, ini linknya Bu Guru share dulu, nanti dikerjakan. Apa? Udah masuk linknya? Udah ya, nanti dikerjakan ya. Evaluasi pembelajaran nanti dikerjakan. Ada pelajaran hari ini. Ada yang mau bertanya? Sudah jelas semuanya? Gak ada. Sudah jelas ya? Sebelum kita tutup, ini yang masih belum menyala kameranya, tolong dinyalakan dulu. Mas Raka, Mas Zafif, Mas Aska. Kita akan berdoa selesai pembelajaran. Berdoa Zoom lagi ya. Jangan apa? Udah jam 9. Mas Raka. Zoom lagi nggak? Kameranya. Oke, kita berdoa ya. Kalau tadi Zafif, dulu Mas Zafif. Nah, kalau tadi Mas Zafif sudah memimpin doa, sekarang Mas Leno, giliran Mas Leno ya, doa selesai pembelajaran. Saya Mas Leno ya. Mbak Seril, dinyalakan mikrofonnya. Semuanya sudah? Yuk, Mas Leno, silakan dipimpin doanya. Sikap. Tangan diangkat, kepalanya tunduk, berdoa yang khusyuk, berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bu Guru tutup semuanya. Jangan lupa yang pertama jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker ya. Pakai masker. Kemudian jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Jaga jarak ketika kalian sedang di luar atau berkumpul, oke? Karena kita kan masih pandemi, ya tetap protokol kesehatannya dijaga. Ya anak-anak, Bu Guru tutup ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, selamat lanjutkan ke pembelajaran berikutnya ya. Dadah. Silakan lift